Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Syafa Farah Alfiana. NRP saya 222322969 dari Prodi D3 Reka Medis Reguler 2 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi fisiologi kardiovaskuler oleh dosen Bapak Henry S. Kepners MPD. Yang pertama ada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini adalah sistem dalam tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran zat dan gas. Yang kedua, sistem transport tubuh yang membawa gas-gas pernafasan, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke dalam jaringan tubuh. Ada komponen sistem kardiovaskuler yang meliputi jantung dan pembuluh darah, baik arteri, vena, maupun kapiler. Struktur dan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru dan timus di bagian depannya. Jantung mempunyai kemampuan dapat memompakan darah sebanyak lebih dari 6.000 liter ke seluruh tubuh setiap hari serta berdenyut lebih dari 40 juta kali per tahun selama kita hidup. Bentuk jantung yang pertama topografi atau mediastinum, berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan orang dewasa. Bentuknya seperti kerucut berbentuk tumpul, terletak di rongga dada atau toraks dan cenderung terletak di sisi kiri. Ukuran jantung yang pertama mempunyai berat sekitar 300 gram dengan ukuran pada saat kontraksi sebesar 12,5 kali 3,5 kali 2,5 cm atau sebesar tinju. Yang kedua, panjangnya 12 cm, lebarnya 9 cm dan diameternya 6 cm. Berat jantung laki-laki 380 sampai 340 gram, Berat jantung wanita 230 sampai 280 gram. Yang kedua, fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Yang pertama, kapiler, tempat pertukaran nutrisi, udara, hormon, dan metabolit. Yang kedua, arteri mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ada vena mengalirkan darah ke jantung. Struktur dan bagian-bagian jantung. Yang pertama, jantung dibagi menjadi 4, yaitu bilik atau ventricle dextra yang disebut bilik kanan. Yang kedua, serambi atau atrium dextra yang disebut serambi kanan. Yang ketiga, ada bilik atau ventricle sinistra yang disebut bilik kiri. Yang terakhir adalah serambi atau atrium sinistra yang disebut serambi kiri. Yang pertama ada atrium dextra. Atrium sendiri di sini adalah berfungsi untuk menerima darah dari vena, yaitu dengan ciri-ciri letaknya berada di dalam bagian superior kanan jantung. Dindingnya relatif licin, tebal dindingnya kurang lebih 2 mm, volumenya kurang lebih 57 cc. Terdapat pembuluh darah besar atau yang disebut vena cava superior dan inferior. Berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua, atrium sinistra. Atrium ini letaknya di bagian superior kiri jantung, berukuran lebih kecil dari atrium dextra, tetapi dindingnya lebih tebal, kurang lebih 3 mm, dan terdapat 2 vena pulmonalis pada setiap sisi, berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga ada ventricle dextra, yaitu terletak di bagian inferior kanan pada apeks jantung, berdinding tebal,
tebal dinding ventrikel dekstra adalah sepertiga tebal dinding ventrikel sinistra, berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang keempat ada ventrikel sinistra, terletak di bagian inferior pada apeks jantung. Bentuknya lebih panjang, lebih sempit, dan lebih berbentuk kerucut daripada ventrikel dekstra. Tebal dindingnya 3 kali tebal dinding ventrikel kanan, berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, di sini ya, ventrikel. Jantung di sini memiliki katup atau yang disebut valvuva jantung, yaitu memiliki 4 katup yang berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung agar dapat mengalir dengan benar. Yang pertama ada katup trikuspid, berfungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua ada katup pulmonal, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang keempat ada katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Ini ada sekat atau septum jantung yang memiliki 3 sekat, yaitu yang pertama adalah septum atriorum. Di sini sekat ini memisahkan ruang antara atrium dexter dan atrium sinister. Yang kedua ada septum interventricularis, yaitu memisahkan ruang antara ventrikel dexter dan sinister. Yang ketiga ada septum anterioventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dan ventrikel, baik antara atrium dexter dengan ventrikel dexter maupun atrium sinister dengan ventrikel sinistra. Kemudian ada struktur lapisan dinding jantung. Yang pertama ada epikardium. Epikardium di sini adalah lapisan luar dinding jantung. Jadi berada di sebelah sini ya. Yang kedua ada terdiri dari perikardium, fibrosa, dan jaringan epitel. Yang ketiga karakteristik jaringannya adalah jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak elastis. Yang keempat berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Yang kedua ada miokardium. Miokardium sendiri ini adalah berada di lapisan tengah dinding jantung. Di lapisan tengah di sini. Yang kedua karakteristiknya lapisannya tebal dan terdiri dari sel otot jantung. Yang ketiga berkontraksi untuk memompa darah ke aorta. Yang keempat terdapat saraf simpatik dan parasimpatik di otot jantung. Ini membuat jantung bekerja secara otomatis tanpa sadar. Yang ketiga ada endokardium. Endokardium ini adalah lapisan terdalam dari jantung yang melapisi rongga dan katup jantung. Yang kedua, karakteristik lapisan ini terdiri dari sel-sel endotel yang halus dan jaringan endokarium yang tidak kaku. Yang terakhir adalah berfungsi untuk mengumpulkan darah dan memompa darah. Yang terakhir adalah perikardium. Perikardium ini adalah kantung atau selaput berisi cairan yang membungkus jantung serta akar pembuluh darah, termasuk aorta, vena pulmonalis, dan vena cava. Lapisan pembungkus jantung ini terdiri dari membran serosa, terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan mesofel di bagian dalamnya dan lapisan fibrosa di dalam berada di luarnya. Berfungsi untuk melumasi pergerakan, mengurangi gesekan antara jantung dan jaringan tubuh lainnya. Ini ada pembuluh darah jantung yang terdapat aorta, koroner, arteri, dan vena pulmonalis. Yang pertama ada aorta.
Aorta ini adalah pembuluh darah arteri terbesar yang mengalirkan darah dari jantung dilanjutkan ke cabang tubuh. Yang kedua, aorta adalah arteri elastis, oleh karenanya maka dapat mengembang. Yang ketiga, struktur aorta dimulai pada katup aorta yang memisahkan antara aorta dari ventrikel kiri jantung. Yang terakhir bersumber dari bilik atau ventrikel kiri jantung dan membawa darah beroksigen ke semua bagian tubuh dalam peredaran sistemik atau peredaran besar. Arteri koroner di sini adalah merupakan pembuluh darah yang memasok darah dan oksigen ke otot jantung agar tetap memompa. Yang kedua, arteri ini berada tepat di atas otot jantung. Yang terakhir berfungsi untuk menyuplai makanan bagi sel-sel jantung. Ada dua arteri koroner utama yang keluar dari aorta, yaitu arteri koroner kiri dan arteri koroner kanan. Arteri koroner kiri utama itu berfungsi memasok darah ke sisi kiri otot jantung. Arteri ini kemudian bercabang membentuk arteri left anterior descending yang berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua ada arteri left circumflex, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Ada arteri koroner kanan, yaitu yang berfungsi memasok darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, SA atau sinoatrial, dan AF atau atrioventrikular. Yang kedua, arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri right posterior descending dan arteri marginal akut. Yang ketiga, bersama dengan left, arteri koroner kanan membantu memasok darah menuju ke jantung. Yang keempat, ada arteri koroner ini memiliki beberapa cabang yang lebih kecil, yaitu obtus marginal atau OM, septal perforator atau SP, dan diagonals. Yang ketiga ada arteri pulmonalis, adalah batang paru atau yang disebut dengan batang paru, pembuluh darah besar yang keluar dari jantung dan menuju ke paru-paru. Arteri ini bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri yang akan berujung pada bronkus kanan dan bronkus kiri paru-paru. Berfungsi untuk membawa darah deoksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Yang terakhir adalah vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini adalah vena yang membawa aliran darah oksigen dari organ paru-paru menuju jantung di bagian atrium kiri. Yang kedua, ukurannya lebih kecil dari vena cava yang terdiri di atas vena pulmonalis kanan dengan vena pulmonalis kiri. Berfungsi untuk membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Ini ada siklus jantung. Siklus jantung ini adalah peristiwa yang terjadi pada jantung berawal dari permulaan sebuah denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung. Siklus ini terdiri dari dua periode, yaitu periode kontraksi atau sistole dan relaksasi yang disebut diastole. Sistole sendiri di sini adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi saat jantung mengkerut. Sistole ini normalnya biasanya 120 mmHg. Diastole adalah tekanan darah pada saat jantung mengembang dan menyedot darah kembali atau pembuluh nadi mengempis kosong. Diastole ini biasanya normalnya 80 mmHg. Yang terakhir adalah bunyi jantung. Bunyi yang pertama bercirikan penutupan katup atrioventrikular atau katup mitral dan tricuspidalis dan kontraksi otot-otot jantung. Yang kedua, suaranya loop atau panjang dan rata. Bunyi yang kedua itu penutupan katup semilunaris atau katup aorta dan pulmonal. Yang kedua, suaranya dup 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 gitu.
Jadi suaranya tuh pendek dan tajam. Sekian presentasi dari materi yang saya sampaikan tentang kardiovaskular. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan menyampaikan informasi, menyampaikan materi. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you guys, see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.